Baik, di sini saya akan membahas terkait dengan soal ETS tahun 2025, tepatnya yang hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 9 sampai pukul 10.40. Baik, di sini saya langsung akan membahasnya, mulai dari yang nomor satu. Kita diminta untuk menentukan turunan dari fx sama dengan sin inverse dari 2x. Pertama, kita harus mengetahui dulu rumus dasar dari turunan sin inverse. Kalian bisa buka pada halaman 46 bahwa ketika kita punya turunan dari sin inverse, nah di sini dimisalkan sebagai U. U ini adalah sebuah fungsi, maka di sini rumusnya apa? Rumusnya adalah 1/akar 1 min U kuadrat dikali dengan DU per DX. Nah, ini merupakan rumus dari aturan rantai fungsi inverse trigonometri untuk yang sin. Nah, terus kemudian dari sini bagaimana? Berarti kita tinggal mencari si turunannya yang ada di situ. Berarti apa? Di sini kita dapatkan pertama, kita misalkan U-nya ini sama dengan 2X. Berarti dari sini apa? Dari sini kita membutuhkan yaitu yang namanya DU per DX. Sehingga kita dapatkan apa dari sini? Kita dapatkan DU per DX-nya dia sama dengan 2. Ya kan? Terus kemudian setelah kita punya seperti ini, maka apa yang kita lakukan? Kita langsung saja menurunkannya si fx. Berarti kalau kita tahu bahwa tadi kan ditanya ya, turunan dari sin U itu sama dengan itu, berarti kalau kita mencari turunan dari sin inverse dari 2x, maka di sini apa hasilnya? Berarti di sini hasilnya adalah 1/akar 1 min 2x kuadrat. Jadi di dalam kurung U-nya kita ganti dengan 2x dikali dengan DU per DX-nya adalah 2 atau turunan dari si yang ada di dalam fungsi. Maka dari situ kita dapatkan, ini boleh kita sederhanakan, jadinya apa? Jadinya 2 dibagi dengan akar 1 min 2 pangkat 2 berarti 4, X dipangkatkan 2 berarti 4X kuadrat. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Jadi sangat mudah ya untuk soal yang nomor satu ini. Kemudian kita eh, lanjut ke soal yang nomor 2. Kita diminta untuk menggunakan sifat logaritma untuk mendapatkan dy per dx dari fungsi y sebagai berikut. Nah, kalau kita amati dari soal ini, soalnya ini fungsinya adalah bentuk perkalian, sehingga kita nanti akan pakai apa? Pakai diferensiasi logaritmik. Jadi kita nanti akan pakai diferensiasi logaritmik. Bagaimana diferensiasi logaritmik? Jadi masih ingat ya teman-teman di bab 1.1 bahwa di situ ada eh, langkah untuk menyelesaikan suatu turunan suatu fungsi yang berbentuk perkalian atau pembagian dengan diferensiasi logaritmik. Langkah pertama apa? Langkah pertama, yaitu yang paling gampang adalah kita lenkan kedua ruasnya dari ini. Berarti kita cari dulu dari lennya. Jadi kita lenkan terlebih dahulu. Kita len, berarti kedua ruas kita lenkan ya. Berarti len Y di sini akan sama dengan len dalam kurung fungsinya itu tadi. X pangkat 4 akar X kuadrat min 4 dibagi dengan sin 2x kuadrat ditambah 2 dikali dengan E pangkat 3x. Kemudian kalau kita sudah seperti ini, langkah kedua apa? Langkah kedua adalah kita harus menyederhanakannya. Ini tab ya, berarti len Y, berarti kita pakai penyederhanaan len. Kita tahu bahwa ini berada dalam koridor pembagian. Berarti secara otomatis kita bisa pecah dulu yang dibagi. Berarti karena dia dibagi, berarti ini len
X pangkat 4 dikali dengan akar X kuadrat min 4. Berarti karena dia dibagi, dia harus dikurangi dengan ln dalam kurung sin 2X kuadrat ditambah 2 dikali dengan E pangkat 3X. Nah, ini langkah awal. Berarti yang pembaginya ini kita ubah menjadi bentuk pengurangan sebuah ln dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Nah, sekarang bagaimana Mas? Sekarang kita lanjut untuk menyederhanakannya yang perkalian ini. Berarti ln Y dia sama dengan, kalau perkalian apa? Berarti dijumlah ya. Berarti ln X pangkat 4 ditambah ln akar X kuadrat min 4. Nah, akar X kuadrat min 4 ini biar nanti bentuknya mudah, berarti langsung saja saya ubah menjadi bentuk perpangkatan. Berarti ini sebenarnya adalah X kuadrat min 4, ini pangkatnya adalah setengah. Gini kan, ini untuk yang awal. Terus yang belakang ini jadinya adalah ln sin 2x kuadrat, ya kan, 2x kuadrat ditambah 2, terus kemudian di sini dalam kurung ya, berarti ini kita tambah dengan ln E pangkat 3x. Oke, kita sudah punya penyederhanaan yang seperti ini. Apa yang harus kita sederhanakan lagi? Yang harus kita sederhanakan lagi adalah pangkatnya. Kalau di dalam sebuah fungsi itu masih ada pangkat, maka di situ harus kita sederhanakan lagi. Berarti ini ln Y, ya kan? Langsung saja tulis ln Y, dia akan sama dengan, ini 4 kan, dengan sifat logaritma, berarti ini jadinya 4 ln X, ya kan? Ini pangkatnya setengah, berarti ini akan ditambah setengah ln X kuadrat min 4. Ini dikurangi, berarti ini jadinya minus. Minus ln, sinnya tetap ya, berarti sin 2x kuadrat plus 2, ya kan? Nah, karena ini ditambah, kemudian harus dikali dengan pengurangan, maka di situ hasilnya apa? Hasilnya kita dapatkan minus, ya kan? Ini kan di dalam kurung ya. Ini jadinya minus. Nah, terus ini kalau kita perhatikan, ini pangkat 3 ya teman-teman ya. Berarti 3-nya ini turun. Berarti 3 dikali ln E pangkat X. Kenapa X-nya nggak turun? Karena untuk ln E pangkat X itu sendiri itu nanti akan membentuk sebuah fungsi eksponensial. Seperti itu. Oke. Sekarang kita sudah punya bentuk yang seperti ini. Oh, ini ternyata untuk ln 3x ini berarti langsung saja kita sederhanakan ya teman-teman. Berarti kalau kita punya ln E pangkat 3x, jadi ini hasilnya ini nanti akan kita mendapatkan 3x dikali ln E. Ln E itu berapa? Ln E itu berarti kan 1. Berarti nanti hasilnya langsung saja nanti hasilnya yaitu 3x saja. Oke. Berarti ini coba kita tata lagi. Berarti ini ln Y sama dengan 4 kali ln X. Terus kemudian ditambah setengah ln X kuadrat min 4. Terus kemudian dikurangi ln dalam kurung sin 2X kuadrat plus 2. Terus kemudian dikurangi 3X. Karena ln E itu tadi itu nanti hasilnya adalah 1, seperti itu. Oke, berarti langsung saja kita lanjutkan. Terus kemudian kita setelah mendapatkan bentuk yang seperti ini, langkahnya harus kita apakan? Berarti langkahnya harus kita turunkan kedua ruas. Berarti ini harus kita turunkan. Berarti ini turunan yang sebelah ini ya, turunan dari ln Y, berarti ini sama dengan turunan dari yang berada di sebelah kanan. Turunan dari ln Y apa? Berarti turunan dari ln Y itu adalah 1 per Y, tapi jangan lupa harus dikalikan dengan DY per
dx, turunan fungsi yang ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, terus kemudian kalau kita sudah punya seperti ini, berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita menurunkan yang sebelah kanan. Turunan dari 4 ln X. Berarti ini hasilnya adalah 4 per X. Ya kan? Terus kemudian ditambah setengah dikali ln X kuadrat min 4. Berarti ini setengah dikalikan turunan lennya yaitu 1 per X kuadrat min 4. Tapi jangan lupa dikalikan dengan turunan yang ada di atasnya. Yaitu berapa? Yaitu dia hasilnya 2X ya. Harus dikali dengan 2X. Turunan yang ada di dalamnya ini. Terus kemudian turunan dari sin. Turunan dari len sin 2X kuadrat plus 2. Berarti ini 1 per sin 2X kuadrat plus 2, ya kan? Terus kemudian turunan yang ada di dalam sinnya, jangan lupa ya, turunan yang ada di dalam sinnya, berarti apa turunan sin? Turunan sin adalah cos. Berarti ini harus kita kalikan dengan cos 2X kuadrat plus 2. Dan di dalam sin masih ada apa itu namanya fungsi lagi, maka harus kita turunkan. Kita turunkan berarti jadinya apa? Jadinya adalah 4X. Turunan dari yang ada di dalam sin. Nah, ini merupakan aturan rantai. Ini cara cepat dari aturan rantai seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu untuk susah-susah untuk menjabarkannya dia U dan sebagainya seperti soal yang pertama tadi. Maka di sini langsung saja. Pertama, langkah pertama adalah turunkan silen. Berarti hasilnya adalah 1 per sin 2x kuadrat plus 2. Terus kemudian turunan dari sin adalah cos, ya kan? Terus kemudian turunan yang ada di dalam sin adalah 4x. Terus kemudian ini harus kita kurangi dengan 3. Seperti itu. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, maka apa yang kita lakukan? Kita sudah menemukan hasil yang ingin kita cari, yaitu dy per dx, ya kan? Dy per dx berarti sama dengan apa? Y kedua ruas kita kalikan y, berarti ini pindah ke kanan jadi kali y, ya kan? Ini 4 per x ya, teman-teman. 4 per x terus ditambah setengah dikali 2x berarti kan hanya sisa x ya. Berarti ini x dibagi dengan x kuadrat min 4. Ya kan? Terus kemudian kita harus kurangi dengan cos per sin. Berarti kalau kita bagi cos per sin berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah kotangen. Nanti harus kita kali dengan 4x. Berarti 4x dikali kotangen dari 2x kuadrat plus 2. Terus kemudian kita harus kurangi dengan 3. Seperti ini. Nah, terus kemudian setelah kita dapatkan seperti ini bagaimana? Kan ini masih ada y-nya. Sampai detik ini sudah benar kalian menjawab seperti ini. Tapi alangkah lebih baiknya y-nya kita kembalikan ke dalam bentuk yang ini. Kan ini adalah y. Berarti dy per dx dia akan sama dengan x pangkat 4, ya kan? X pangkat 4 dikali dengan akar X kuadrat min 4. Terus kemudian kita bagi dengan sin 2X kuadrat plus 2 dikali dengan E pangkat 3X. Terus kemudian kita kalikan dengan hasilnya yang ada di sini. 4 per X, terus ditambah X per X kuadrat min 4, dikurangi 4X dikali kotangen dari 2X kuadrat plus 2, kita kurangi dengan 3. Jadi hasilnya nanti seperti ini untuk turunannya. Itu. Oke, itu untuk soal yang nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Kita diminta untuk menyelesaikan integral dari X kuadrat dibagi dengan 9 min X kuadrat. Berarti ini yang jelas kita di part 2.3 yang jelas. Jadi ini kita bentuknya kalau kita amati ini adalah merupakan bentuk teknik integrasi yang lain. Kalau kita perhatikan pertama kita cek dengan substitusi dulu apakah bisa. Nggak bisa karena apa? Karena di sini X kuadrat yang ada di bawah misal 9 min X kuadrat kita misalkan dengan U, maka di situ tidak akan bisa menghilangkan yang si X kuadrat. Berarti apa? Kita lakukan pakai
teknik integrasi di bab 2.3. Apa sih? Kita lakukan pakai, nah, teknik integrasi apa? Teknik integrasi. Nah, ini teknik integrasinya yaitu kita pakai namanya substitusi trigonometri. Mungkin kalian bisa sambil review di bukunya ya, teman-teman. Jadi ada yang namanya teknik integrasi substitusi trigonometri. Apa sih itu substitusi trigonometri? Jadi kita nanti menggunakan permisalan itu, permisalan U dengan sebuah trigonometri. Kalau kita perhatikan bentuknya yang ada di bawah ini ya teman-teman, yang ada di bawah ini itu adalah akar 9 min X kuadrat. Berarti kalau kita perhatikan, kita bersumber dari buku pada halaman 97, berarti kalau bentuknya itu adalah, berarti ini kan bentuknya adalah akar A kuadrat min X kuadrat ya teman-teman. Berarti kita pakai apa? Kita nanti pakai substitusi yaitu sin. Ya kan? Kita nanti pakai substitusi sin. Oke, di sini langsung saya tulis saja. Pakai substitusi sin, ya kan? Nah, di situ yang bentuknya A kuadrat min X kuadrat nanti pakai substitusi sin. Bagaimana? Berarti kita selesaikan dulu permisalannya ini sampai membentuk kepada yang diminta. Jadi ini misal integral X kuadrat ya teman-teman, dibagi dengan akar 9 min X kuadrat dx. Berarti ini kalau saya sederhanakan, ini boleh kan saya tulis sebagai integral X kuadrat ya kan, dibagi dengan 9 itu merupakan bentuk 3 kuadrat dikurangi X kuadrat kan gini, dx. Oke, nah kalau kita sudah seperti ini, maka langsung aja kita misalkan sesuai dengan yang ada di buku, ya kan? Kita misalkan, jadi ini kita misalkan U-nya, berarti kan U ya, U itu sama dengan apa? Kita pakai asin, berarti substitusinya adalah asin theta. A-nya berapa? A-nya 3, ya kan? A-nya 3 dikali dengan sin theta. Oke. Berarti kita misalkan U itu sama dengan 3 dikali sin theta. Sorry, bukan U ya teman-teman. Jadi ini nanti kita pakainya yaitu X. Jadi X-nya ini akan kita ganti dengan 3 sin theta. Sorry. Jadi kita misalkan X itu sama dengan 3 sin theta. Maka dari sini apa yang harus kita lakukan? Kan ini sudah kita misalkan X sama dengan 3 sin theta. Kemudian kita cari batasnya. Di situ di buku sudah ada bahwa batasnya kalau kita pakai A sin theta berarti batasnya itu mulai dari minus pi per 2 ya kan, theta sampai nanti pi per 2. Jadi minus pi per 2 sampai pi per 2. Nah, terus kemudian kita bisa turunkan terhadap theta, berarti dx per d theta, berarti kan ini sama dengan 3 dikali cos theta. Oke. Terus kita dapatkan si dx-nya ini tadi akan sama dengan 3 dikali cos theta d theta. Berarti kita lakukan apa? Kita langsung lakukan substitusi teman-teman di sini. Jadi kita lakukan substitusi. Berarti substitusinya bagaimana? X kuadrat kita ganti dengan 3 sin theta. Berarti ini 3 dikali sin theta pangkat 2. Terus kemudian dibagi dengan akar 3 kuadrat. Ya kan? Berarti ini kan 3 kuadrat. Biar nanti mudah, tetap kita tuliskan sebagai 3 kuadrat. Dikurangi dengan 3 kali sin theta, terus kemudian kita juga kuadratkan teman-teman. Ya, terus kemudian dx-nya kita ubah menjadi 3 dikali dengan cos theta d theta. Nah, ini kita ganti dx-nya.
Setelah seperti ini bagaimana teman-teman? Berarti kalau kita perhatikan, ini itu kan 3 kuadrat dikali dengan sin kuadrat theta dibagi dengan, kan kalau kita perhatikan ini itu kan sebenarnya adalah 3 kuadrat dikurangi 3 kuadrat dikali sin kuadrat theta. Terus kemudian di sini masih dikali dengan 3 cos theta d theta. Seperti itu. Berarti di sini langsung saja kita kalikan. Berarti ini harus kita kali dengan 3 dikali cos theta. Terus di sini saya tulis d theta. Ya. Sampai saat ini kita akan lakukan apa? Kita lakukan penyederhanaan yang ini 3 dikali 3 kuadrat. Nah, ini kita tetapkan seperti ini saja. Ini 3 kuadrat dikali sin kuadrat theta dikali 3 dikali cos theta. Terus kemudian yang di bawah itu kan kita bisa mengeluarkan 3 kuadratnya. Ya kan? Kita bisa mengeluarkan 3 kuadratnya. Dan ini nanti berarti kita hasilkan 3. Kalau kita keluarkan langsung dari si apa itu namanya, dari si akarnya. Berarti 3 kuadrat kalau kita keluarkan berarti akar 3 kuadrat adalah 3. Berarti di sini sisa 1 dikurangi dengan sin kuadrat theta. Itu ya teman-teman. Nah, terus kemudian ini d theta dan ini boleh saya coret ya. Berarti kalau itu saya coret, ini kita mendapatkan hasilnya integral 3 kuadrat adalah 9 dikali dengan sin kuadrat theta dikali cos theta. Terus kemudian ini dibagi dengan, masih ingat nggak apa itu namanya identitas trigono? Jadi nanti kita pakai identitas trigonometri sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat theta. Berarti ini kita ubah menjadi akar cos kuadrat theta. D theta. Oke, setelah kita dapatkan seperti ini, teman-teman, berarti apa yang harus kita cari? Berarti kan akar cos kuadrat theta itu kan sama saja dengan cos theta, ya kan? Berarti boleh kita mencoretnya untuk cos kuadrat theta sama cos theta ini, ya kan? Nah, terus kemudian kita sisakan dia hasilnya adalah integral dari 9 dikali sin kuadrat theta d theta. Oke, berarti kalau kita sudah terbentuk seperti ini, teman-teman, maka kita tinggal yang paling terakhir mengintegralkan saja. Mengintegralkan dari sin kuadrat theta d theta. Kalau kita perhatikan, ini ada sin kuadrat, berarti nanti kita juga pakai identitas trigonometri yang baru. Masih ingat nggak teman-teman bahwa sin kuadrat theta dia itu kan sama dengan setengah, ya kan, dikurangi setengah cos 2 theta. Nah, ini kita akan ubah juga seperti itu. Berarti ini kan sama dengan integral 9 dikali setengah dikurangi setengah cos 2 theta d theta. Oke. Nah, sampai saat ini berarti 9-nya boleh saya keluarkan, ya kan? 9 integral setengah dikurangi setengah cos 2 theta d theta. Berarti kita tinggal mengintegralkan saja, ya kan? 9 berarti dikali dengan integral setengah berarti setengah theta, ya kan? Dikurangi dengan setengah cos 2 theta d theta berarti integralnya berapa? Berarti integralnya kita tulis dulu setengah, ya kan? Terus kemudian kita harus kali setengah. Kenapa kok setengah? Integral dari cos 2 theta adalah setengah dikali sin, ya kan? 2 theta. Kenapa kok seperti itu? Kok jadinya setengah sin 2 theta? Paling gampangnya adalah kita turunkan saja. Turunan dari sin 2 theta dikali setengah ini berapa?
adalah cos 2 theta. Harus kita kalikan setengah juga. Nah, terus berarti ini kita dapatkan hasilnya seperti ini. Berarti dari sini kita dapatkan apa? Kita dapatkan hasilnya. Ini itu adalah hasil integralnya adalah 9/2 theta dikurangi, kan ini per 4 ya, 9/4 sin 2 theta. Loh, sampai saat ini kok bentuknya masih theta, Mas. Bagaimana cara mengubahnya dia menuju ke X, kan padahal soalnya adalah yang diminta adalah X ya. Oke, nah sekarang kita ubah tetanya menggunakan X. Di mana? Coba saya tuliskan aja di sini. Jadi ini kita ubah dulu tetanya menjadi X. Kalau kita perhatikan kita sudah punya permisalan tadi adalah X itu sama dengan 3 dikali sin theta. Ya teman-teman. X-nya adalah 3 dikali dengan sin theta. Berarti kalau kita punya 3 kali sin theta, berarti X per 3 itu kan sama dengan sin theta, ya kan? Berarti tetanya itu sama dengan apa? Dengan sifat inverse. Tetanya ini adalah sama dengan sin inverse dari X per 3. Jadi kita sudah punya tetanya itu adalah sin inverse dari X per 3. Nah, terus permasalahannya, kita juga butuh yang namanya sin 2 theta, Mas. Karena di situ kan ada sin 2 tetanya juga yang harus kita selesaikan. Nah, bagaimana itu? Sehingga dari sini kita coba pakai manipulasi dari bentuk ini. Sin theta itu kan sama dengan X per 3 kalau kita perhatikan ya. Sin theta itu sama dengan X per 3. Definisi dari sin apa? Masih ingat ya teman-teman? Definisi dari sin itu adalah depan per miring. Jadi masih ingat ya kalau sin itu, sorry, masih ingat kalau sin itu adalah demi. Jadi sin itu sama dengan depan per miring. Terus kalau di sini ya, misal di sini saya misalkan sebagai theta. Berarti sin theta itu sama dengan X per 3. Maka X-nya di mana? X-nya itu di depan, Mas. Depannya theta ini berarti ada di sini. Itu X. Miringnya yang mana? Miringnya yang ada di sini. Ini sebagai 3. Berarti ini sin demi berarti X per 3. Maka yang ada di sini itu berapa yang ada di bawah dengan sifat Pitagoras? Berarti yang dengan sifat Pitagoras adalah 3 kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Berarti ini sama dengan akar 9 min X kuadrat. Sin depan per miring. Nah, sekarang yang dicari kan sin 2 theta, Mas. Kenapa kok harus pakai seperti itu? Nah, karena alasannya adalah ini. Sin 2 theta itu kan sama dengan apa? Masih ingat nggak? Sin berarti 2 kali sin theta cos theta. Kan gitu ya. Sin 2 theta itu adalah 2 kali sin theta cos theta. Ya kan? Kita cari dulu sin theta. Tadi kan sudah punya ya. Sin theta itu adalah X per 3. Nah, sekarang cos theta. Cos theta-nya itu berapa? Cos theta-nya itu adalah samping per miring. Sampingnya yang mana? Akar 9 min X kuadrat dibagi dengan 3. Kan gitu. Nah, terus kemudian dari sini kita dapatkanlah sin 2 theta itu sama dengan 2 kali sin theta cos theta. Berarti 2 kali X per 3 dikali dengan akar 9 min X kuadrat dibagi dengan 3. Berarti ini hasilnya apa? Hasilnya adalah 2X akar 9 min X kuadrat kita bagi dengan 3 kali 3, 9. Nah, oleh karena itu, ini kita dapatkan apa? Ini 9/2 tetanya tadi apa? Tetanya adalah sin inverse dari X per 3. Berarti ini dikali dengan sin inverse dari X per 3.
Terus kemudian sin 2 tetanya adalah 9/4 dikali dengan kita ubah yang ada di sini kita dapatkan 2x akar 9 min x kuadrat. Ya, teman-teman. Terus kemudian kita bagi dengan 9. Oh, ini bisa kita coret, coret aja. Nah, terus kemudian kita dapatkan hasilnya apa? Berarti hasilnya ini adalah 9/2 sin inverse x per 3 kita kurangi dengan 2 dibagi 4 juga bisa kita coret ya. Ini kita coret dengan ini di sini menyisakan 2. Berarti ini hasilnya adalah x akar 9 min x kuadrat kita bagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Karena ini tadi plus C, maka harus kita tambahkan dengan C. Ini juga kita tambahkan dengan C, tambahkan dengan C, tambahkan dengan C. Jadi untuk konstantanya kita taruh di akhir saja, teman-teman. Oke, ini untuk hasilnya dari soal yang nomor 3. Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang nomor 4. Selidiki apakah integral ini, ya kan, integral ini itu divergen atau konvergen. Kalau kita perhatikan, teman-teman, integralnya itu kayak biasa. Tetapi kalau kita amati dari sini, ya teman-teman, kita amati dari sini, dia itu tidak biasa. Kenapa kok tidak biasa? Dia ini adalah merupakan integral tak wajar. Kenapa kok bisa dikatakan tak wajar? Karena alasannya ini. Karena melewati X sama dengan 2. Kenapa kok melewati X sama dengan 2? Sebab ya kan? Sebab saat X sama dengan 2, maka integral tersebut, maka fungsi, ya kan, bukan integral, sorry. Maka fungsi tersebut menuju tak hingga, ya kan? Sehingga ini bisa kita kan sebagai integral tak wajar. Tipe apa? Ini itu adalah integral tak wajar dengan integrannya menuju tak hingga. Kenapa kok tak hingga? Berarti karena dia melewati X sama dengan 2, ya kan? Ini mulai 1 sampai 5. Karena dia melewati X sama dengan 2, dia berarti akan menuju ke tak hingga. Seperti itu. Maka integrannya dia akan menuju ke tak hingga. Solusinya bagaimana teman-teman? Karena dia itu tidak berada di saat X sama dengan 2, berarti dia itu, apa itu namanya, tidak berada di tepi kanan atau di tepi kiri, maka kita harus memisahnya. Pisah dulu. Pisahnya saat bagaimana? Kita pisah dulu agar sebuah integral ini, ya kan, integral 1 sampai 5 dx dibagi akar pangkat 3 dari x min 2, dia itu akan sama dengan ini, teman-teman. Kita pisah dari batas 1 sampai 2, ya kan? Dx per akar pangkat 3 dari x min 2, ya kan? Ini harus kita tambah dengan integral 2 sampai 5 dx dibagi dengan akar pangkat 3 dari x min 2. Nah, jadi untuk pemisahannya nanti seperti ini. Nah, lalu bagaimana? Kan ini sudah di tepi-tepinya, Mas. Yang ini tepi atas, yang sebelah ini tepi atas, yang sebelah sini adalah tepi bawah. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melimitkan. Jadi kita bentukkan limit seperti yang ada di buku ya. Misal ini limit X mendekati, jangan X ya, karena di situ ada X-nya.
Berarti di sini limit T mendekati 2. Nah, kalau kita perhatikan fungsinya tersebut, berarti dia akan mendekati 2 dari kiri, ya kan? Mendekati 2 dari kiri. Jadi, secara otomatis kita kasih limit T mendekati 2 dari kiri, integral 1 sampai 2, 2-nya kita ganti dengan T, ya kan? Ini tetap dx dibagi dengan akar pangkat 3 dari x min 2. Yang di sini juga sama, tetapi kita tidak boleh memakai variabel yang sama, supaya nanti tidak saling bertabrakan. Maka di sini kita misalkan limitnya, misal di sini saya misalkan L, dia mendekati 2, terus kemudian di sini dari integral L sampai 5. Ini tetap dx dibagi dengan akar 3x min 2. Oke, jadi kita sudah punya bentuknya seperti ini. Maka langkah selanjutnya yaitu kita selesaikan dulu integralnya. Kali ini kita pakai integral, dan bentuknya juga sangat rumit. Maka yang paling gampang ini kita hentikan dulu, selesaikan integral ini. Selesaikan integral dulu dalam bentuk tak tentu ya, teman-teman. Jadi kita selesaikan dulu integral dx dibagi dengan akar x min 2. Nah, gini. Nah, kalau kita perhatikan, ini bentuknya meskipun susah, berarti kita bentuk dulu ke dalam bentuk perpangkatan. Berarti ingat sebenarnya x min 2 pangkat berapa? Pangkatnya adalah minus 1/3. Kan seperti ini. Kenapa ada minusnya? Karena ada dia per. Terus kenapa akar 3? Berarti dia, kenapa per 3? Karena dia ada akar 3-nya. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Terus kemudian tinggal kita integralkan saja. Di sini kita dapatkan apa? Berarti ini x min 2 ya teman-teman. Terus ini min 1/3 kita tambahkan dengan 1. Nah, terus kemudian di sini 1 per min 1/3 ditambah 1. Kenapa kok saya berani seperti itu? Karena di sini hanya X saja. Karena tidak ada 2X dan di sini hanya min 2. Maka kita boleh langsung memakai seperti ini. Ditambah dengan C. Berarti ini hasilnya apa? Hasilnya ini berarti 1 per, berarti ini berapa? 2/3 X min 2 pangkat 2/3 plus C. Hasilnya ini adalah 3/2 dikali X min 2 pangkat 2/3 plus C. Oke, kita sudah punya seperti ini. Maka, ya kan, maka kita kembali lagi ke soal. Sehingga, ya kan, sehingga kan soalnya tadi kan integral 1 sampai 5. dx dibagi akar pangkat 3 dari x min 2 itu kan sama dengan limit ya, limit yang ini, limit t mendekati 2 dari kiri, integral 1 sampai t dx dibagi dengan akar x min 2. Ini. Terus kemudian harus kita tambah. Nah, ini jangan lupa kan ini tadi mendekati dari kanan. Kita kasih plus, berarti limit L mendekati 2 dari kanan. Integral. Berarti ini mulai dari L sampai 5. dx dibagi dengan akar pangkat 3 dari x min 2. Oke, kita sudah punya bentuknya seperti ini. Dan kita sudah punya integral. Itu tadi kita ubah jadi yang ini, ya kan? Berarti ini jadinya apa? Ini tetap limit T mendekati 2 dari kiri. Dari apa? Dari ini. Kita ganti dengan 3/2 dikali X min 2 pangkat 2/3 dengan batasnya itu 1 sampai T. Dan ini ditambah limit L mendekati 2 dari kanan dari
apa itu namanya 3/2 dikali X min 2 pangkat 2/3 dengan batasnya itu adalah L sampai 5, teman-teman. Nah, terus kemudian apa yang harus kita lakukan setelah ini? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita menyelesaikan dulu integralnya. Selesaikan dulu integralnya. Berarti ini limit T mendekati 2 dari kiri. Dari apa? Berarti kalau ini kita sederhanakan, berarti kan sebenarnya 3/2 T min 2 pangkat 2/3. Dikurangi dengan 3/2 dikali 1 ya kan, min 2 pangkat 2/3, teman-teman. Terus di sini juga sama, yang sebelah kanan juga kita sederhanakan. Berarti ini limit L mendekati 2 dari kanan. Dari apa? Dari 3/2. Nah, yang batas atasnya 5. Berarti ini kita tulis 5 dikurangi dengan 2 pangkat 2/3. Oke, nah terus kemudian ini apa? Kita kurangi dengan 3/2 L dikurangi 2 pangkat 3, 2/3. Oke, jadi kita dapatnya hasilnya seperti ini. Lalu kita apakan? Jadi ini lanjut kita selesaikan ya teman-teman. Berarti ini kita selesaikan dulu yang ada di dalam. T mendekati 2 dari kiri. Dari apa? Ini tetap ya, ini tetap 3/2 kali T min 2 pangkat 2/3. Ini dikali 1 min 2 adalah min 1. Min 1, ya kan? Ini kan min 1 ya. Ini min 1 dipangkatkan 2 jadinya 1. Di akar pangkat 3, berarti ini hasilnya tetap 3/2. Terus ini ditambah limit L mendekati 2 dari kanan, ya kan? 3/2. Nah, 5 dikurangi 2 itu berapa, teman-teman? 5 dikurangi 2, 3. Ya kan? Berarti 3/2 dikali 3 pangkat 2/3. Nah, 3 pangkat 2/3 itu berapa? Ya udah, kita tetap tulis saja menjadi 2/3 atau kita boleh nuliskan gini sebenarnya. Kan sebenarnya akar pangkat 3 dari 3 kuadrat. Dikurangi dengan 3/2 L min 2 pangkat 2/3. Oke, nah sekarang setelah kita sudah punya bentuk seperti ini, kita tinggal mensubstitusi saja. Jadi kita substitusi dengan X sama T sama dengan 2 dan juga L sama dengan 2 juga. Berarti kita dapatkan apa yang bentuk sini? Ini bentuknya jadilah 3/2 dikali dengan 2 min 2 pangkat 2/3 ya kan? Dikurangi 3/2. Nah, itu yang pertama. Itu yang sebelah sini. Terus kemudian ditambah dengan, kalau ini kita masukkan, kan ini 3/2, akar pangkat 3 dari 3 kuadrat 9. Ya kan, kita kurangi dengan 3/2, L-nya kita ganti dengan 2, dikurangi 2 pangkat 2/3. Oke, sudah selesai. Nah, dari sini langsung saja kita cek. 2 dikurangi 2 ternyata hasilnya 0, Mas. Berarti kita tulis di sini itu 0, ya kan? 0 dikurangi 3/2. Ditambah 3/2 akar pangkat 3 dari 9, ya kan? Terus kemudian dikurangi 2 0. Oke, 2 dikurangi 2 0. Oke, tetap 0. Sehingga di sini hasilnya apa? Hasilnya adalah 3/2 akar pangkat 3 dari 9. Kita kurangi dengan 3/2. Sama dengan 3/2 akar pangkat 3 dari 9. Kita kurangi dengan 1. Oke, kesimpulannya apa? Karena ada hasilnya dan bukan karena ada hasilnya bilangan real, maka integral tersebut konvergen.
Oke, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa eh, integral tersebut dia adalah konvergen. Oke, nah terus kemudian kalau sudah ketemu soal nomor 4, kita lanjutkan dengan soal yang nomor 5. Diketahui daerah yang dibatasi oleh kurva Y kuadrat sama dengan 2X dan Y sama dengan 2X min 2, kita diminta untuk mensketsa daerah tersebut. Yang pertama kita sketsa dulu. Ya, oke. Yang A kita sketsa. Jadi dalam mensketsa itu kalau kalian sudah bisa langsung mencari kurvanya kedua-duanya dalam satu bidang koordinat, maka nggak apa-apa langsung kita gambarkan aja. Tapi kalau belum bisa, kita pakai satu persatu. Yang pertama, kita sketsa dulu untuk yang kurva Y kuadrat sama dengan 2X. Bentuknya susah, Mas. Oke, kita bentukkan seperti ini aja. Kan ini sama dengan Y per 2 sama dengan X. Berarti apa? Berarti kalau bentuknya seperti ini kan X sama dengan Y kuadrat. Berarti sketsa dari yang ini itu apa? Sketsanya itu sudah jelas, teman-teman. Jadi sketsanya itu nanti bentuknya adalah seperti ini. Jadi nanti bentuknya sudah jelas dia seperti ini nanti. Ya, seret gini ya. Oke. Karena dia tidak dikurangi atau tidak ditambah, maka di situ akan tetap melewati titik 0,0. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Ini cuman asumsi saja, jadi untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Itu untuk sketsa Y kuadrat sama dengan 2X. Terus yang kedua untuk sketsa yang Y sama dengan 2X min 2. Ya kan? Y sama dengan 2X min 2. Kan ini juga sama dengan Y sama dengan 2 dikali X min 1. Kan gini kan ya. Berarti apa? Kita tahu bahwa grafik yang pertama yang kita ketahui adalah grafik Y sama dengan X min 2X ya kan. Kan kita harus punya grafik 2X ya. Kita misal ini adalah grafik dari Y sama dengan 2X. Ini Y sama dengan 2X. Terus kemudian kan ini X-nya kita pengaruhi harus kita kurangi dengan 1. Maka ini nanti harus menggeser ke kemana? Kita harus menggeser ke kanannya ya teman-teman. Kita harus menggeser ke kanan agar dia mendapatkan Y sama dengan 2X min 2. Sehingga grafiknya bagaimana nanti untuk 2X min 2? Grafiknya kalau kita pakai pergeseran kita dapatkan hasilnya seperti ini. Jadi nanti grafiknya ini nanti hasilnya yaitu kita geser satu ya. Berarti kita geser satu ke kanan. Berarti nanti hasilnya seperti ini. Ya kan? Karena di sini menggeser satu ya. Sorry, ini gambarnya kurang tegak seperti ini ya. Nah, jadi nanti kemungkinan gambarnya seperti ini. Terus di sini itu satu ya teman-teman. Di sini itu satu. Di sini satu. Terus kemudian di sini nanti kalau dia saat apa itu namanya Y-nya, sorry, X-nya sama dengan 0, berarti hasilnya adalah minus 2. Kan seperti ini. Oke, kita sudah punya grafiknya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita sketsa daerah tersebut. Kan yang harus diminta adalah sketsa daerahnya. Bukan kita mensketsa dari grafiknya per grafik. Jadi kita sketsa dulu daerahnya. Oke, sketsa daerahnya bagaimana? Kita sketsa dulu yang Y sama dengan Y kuadrat sama dengan X per 2, teman-teman. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Terus kemudian kita cari yang Y sama dengan 2X min 2. Misal di sini itu min 2,
Yang di sini 1, ya kan? Berarti kalau kita garis lurus, red gini, sorry. Kalau ingin kita garis lurus, jadi nanti bentuknya untuk grafiknya nanti kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, terus daerahnya yang mana yang harus kita cari? Jadi daerah yang kita cari nanti yaitu yang ini, teman-teman. Yang ini ya, misalnya ini. Yang harus kita cari daerahnya adalah yang ada di sini. Ini adalah sketsa daerah yang dibatasi oleh grafik tersebut. Itu. Oke. Jadi kita diketahui daerah ini, terus berarti kita disuruh sketsa daerah. Berarti yang mana? Kita sketsa seperti ini. Oke, untuk yang A sudah selesai. Terus kemudian yang B. Yang B itu adalah kita diminta untuk dapatkan luasnya. Di sini saya akan mendapatkan luasnya dengan menggunakan apa? Menggunakan DY. Kenapa kalau saya menggunakan DY? Karena di sini yang berada di sebelah kanan selalu yang garis Y sama dengan 2X min 2. Dan yang berada di sebelah bawah atau sebelah kirinya yaitu yang Y kuadrat sama dengan 2X. Dan ini grafiknya adalah Y kuadrat sama dengan 2X. Sorry, ini Y kuadrat sama dengan 2X. Ini Y kuadrat sama dengan 2X. Ya kan? Terus yang ada di sini, ini Y sama dengan 2X min 2. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Karena kita diminta untuk dapatkan luasnya dalam bentuk DY, pertama kita ubah dulu teman-teman. Kita ubah yang bentuk eh, apa itu fungsinya ini, kita ubah menjadi bentuk akar X. Sorry kok akar X. Jadi kita bentuk menjadi semua dalam variabel Y. Ya kan? Yang pertama yaitu saat Y kuadrat sama dengan 2X. Berarti ini boleh kita ubah bentuknya jadi apa? Bentuknya X sama dengan Y kuadrat per 2. Berarti kita bentuk fungsinya jadi bentuknya X sama dengan Y kuadrat per 2. Terus yang kedua itu adalah untuk yang Y sama dengan 2X min 2. Ya kan? 2X min 2. Berarti ini bisa kita ubah jadi apa? Y ditambah 2 sama dengan 2X. Berarti ekuivalen dengan apa? X-nya ini sama dengan Y plus 2 dibagi dengan 2. Oke, kita sudah mendapatkan bentuk yang seperti ini. Langkahnya apa? Langkahnya kita cari dulu batas bawahnya dan juga batas atasnya. Ya kan? Nggak tahu. Ini berapa ya batas bawahnya yang Y ini? Ini misal Y0 dan ini Y1. Berapa batas bawah dan batas atasnya? Kita cari tipotnya. Kita cari titik potongnya. Dan kalau kita perhatikan, untuk mencari dari batas bawah dan batas atas adalah titik potong dari kedua grafik tersebut. Berarti titik potongnya dengan cara apa? Titik potongnya berarti X sama dengan X. Berarti Y kuadrat per 2 dia sama dengan Y plus 2 dibagi dengan 2. Duanya boleh kita coret ya. Berarti Y kuadrat sama dengan Y plus 2. Y kuadrat min Y plus 2 dia sama dengan 0. Berarti ini Y min 2 dikali Y plus 2 sama dengan 0. Salah ya? Ya, ini harusnya Y ditambah dengan 1. Seperti ini. Berarti kita dapatkan apa? Kita dapatkan hasilnya Y-nya itu sama dengan 2 atau Y-nya sama dengan min 1. Berarti yang min 1 ini menjadi batas bawah dan yang Y sama dengan 2 ini menjadi batas atas. Oke, berarti kita sudah punya batas bawah, batas atas, dan fungsinya. Maka bisa kita cari luasnya. Berarti luasnya, berarti ini sama dengan
integral. Batas bawahnya apa, teman-teman? Min 1. Batas atasnya adalah 2. Berarti tinggal kita cari yang di sebelah kanan yang mana. Yang di sebelah kanan adalah Y sama dengan 2X min 2. Berarti kita pakai yang ini. Ya, kita pakai yang X sama dengan Y plus 2 per 2. Berarti ini kita ubah jadi Y plus 2 per 2. Terus kemudian harus kita kurangi dengan yang berada di bawahnya, yaitu Y kuadrat per 2. Kita kurangi dengan Y kuadrat per 2. Pakai DY. Karena tadi saya sudah bilang dari awal, kita nanti pakai DY. Oke, berarti tinggal kita sederhanakan. Ini integral min 1 sampai 2. Berarti ini Y per 2 ditambah 2 per 2 berarti 1 dikurangi Y kuadrat per 2 DY. Oke, tinggal kita selesaikan aja karena sudah menemukan ini. Berarti Y per 2. Berarti kalau diintegralkan, Y-nya ini kita kuadratkan ya, teman-teman. Berarti 1 per 2. Berarti 1 per 2 kali 2 berarti 1 per 4. Y kuadrat ditambah Y dikurangi dengan ini Y pangkatnya 3. 2 kali 3 yaitu 6. Jadi 1 per 6 Y pangkat 3. Dengan batasnya apa? Min 1 sampai 2. Oke, tinggal kita selesaikan aja, teman-teman. Jadi ini tinggal kita selesaikan. Berarti ini hasilnya sama dengan pakai kalkulus 1 ya. Masih ingat ya, 1 per 4 dikali 2 kuadrat ditambah 2 dikurangi 1 per 6 dikali 2 pangkat 3. Terus ini harus kita kurangi dengan 1 per 4 min 1 kuadrat ditambah dengan min 1 dikurangi dengan 1 per 6 dikali dengan min 1 pangkat 3. Berarti ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 2 kuadrat. 4 ya. 4 terus dibagi 4, 1. 1 ditambah 2, 3. 3 dikurangi 8 per 6. 2 pangkat 3, 8. 8 per 6. 8 per 6 itu kan sama saja. Kalau kita bagi dengan 3, berarti 8 per 6 berarti 4 per 3. 4 per 3. Terus harus kita kurangi dengan yang berada di sebelah kanan. Min 1 kuadrat adalah 1. Berarti ini 1 per 4. Kemudian dikurangi 1. Kemudian ditambah. Kan min 1 pangkat 3 min 1 ya. Min 1 pangkat 3 adalah min 1. Min 1 dikali min berarti plus. Berarti ditambah dengan 1 per 6. Oke, kita selesaikan. 3 dikurangi 4 per 3. Berarti 3 kali 3, 9. Berarti ini 9 dikurangi 4 dibagi 3. Dikurangi. Ini kita perkan berapa? 4 sama 6 itu per 24 aja ya. Per 24. Sorry, per 12 sudah bisa ternyata. Jangan jauh-jauh. Per 12. Berarti 12 dibagi 4, 3. Ya kan? Terus ini min 1 kita eh, jadikan 1 aja. Kalau nggak gitu kita jadikan 1 aja ya. Berarti ini min 12 per 2 ya kan? 12 per 12. Jadinya min 1. Jadi 3 per 12 per 4. Dan yang ini kita tambah dengan 1 per 6. 1 per 6 itu berarti 2. 2 per 12 adalah 1/6. Jadi hasilnya seperti ini. 9 dikurangi 4 adalah 5 per 3. Dikurangi dengan 3 ditambah 2 itu adalah 5. 12 dikurangi 5 berarti minus 7. Berarti minus 7 per 12. Nah, berarti ini kita perkan 12 ya. Berarti per 12. 12 dibagi 3, ya kan? Berarti 4. 4 kali 5 berarti kan 20. Sama-sama kita kalikan dengan 4. Jadi 25 per 3 itu sama dengan 20 per 12. Terus kemudian kita tambah dengan 7. Berarti ini sama dengan 27 per 12. Ini sama dengan, jadi berapa? 27 dibagi 12. Berarti hasilnya kalau kita bagi 3, ini dapatnya 9 per
Oke, jadi untuk hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalian nanti bisa untuk mereview ulang dari penjelasan yang sudah saya berikan di sini. Terima kasih dan selamat belajar dan selamat mengerjakan ETS Kalkulus 2. Semangat, teman-teman.